Inilah penyajian berita channel YouTube Majur TV. Ini adalah lokasi tanah yang pernah dipagar oleh pengajian atau wabin di Jalan Beringin Raya, Pasar 10, Dusun 8, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Luas tanah 80 kali 115 meter dengan panjang 390 meter. Pernah dipagar seng sekitar 700 keping sebagai tanda batas tanah. Pada waktu itu, pengurus pengajian atau wabin berencana membangun masjid dan madrasah untuk pengajian, namun impian itu sirna. Setelah pulang umroh dari Tanah Suci Mekah, tanggal 27 Maret tahun 2018, pagar yang sudah dibangun dengan biaya puluhan juta rupiah, sengnya hilang, hanya tinggal setengahnya lagi. Bonar yang dipercaya ternyata berkhianat dengan dalih bahwa sengnya telah dicuri maling. Usut punya usut, ternyata sengnya sudah berpindah tempat ke rumah terdakwa Pandit Sirait. Dengan bukti lengkap, pengurus pengajian atau wabin melalui ketuanya, Haji Uzir, melaporkan perihal tersebut ke Polres Pelabuhan Belawan, Polda Sumatera Utara. Senin tanggal 17 Juli tahun 2023, pukul 11.45 WIB. Kasusnya digelar perdana di PN Lubuk Pakam bertempat di Labuhan Deli, Simpang Kantor, dengan Jaksa Penuntut Umum Miranda Dalimunte, SH. Di sidang tersebut, masih sebatas mendengar keterangan saksi, yakni Antol Tengkorak, Reza, Adi, Budi dan Haji Uzir. Dari keterangan saksi, semuanya memberatkan terdakwa Pandit Sirait. Seusai sidang, Majur TV mewawancarai saksi-saksi dan kuasa hukumnya. Tadi mengikuti sidang di pengadilan soal masalah pencurian seng milik atau wabin sebanyak 700 seng. Jadi saya mau tanya ini Pak, yang melaporkan ke polisi itu siapa Pak? Saya yang melaporkan ke polisi. Jadi kira-kira kerugian yang Bapak alami Kurang kerugian kami di situ untuk pemagaran itu sekitar lebih kurang 43 juta. Jadi teringatnya yang Bapak laporkan siapa aja? Yang saya laporkan yang mencuri seng itu dan yang penadahnya Pandit Sirait. Jadi tadi Bapak baru selesai mengikuti sidang di pengadilan Pak ya? Ya, baru. Oh iya. Selesai. Oke Pak ya, makasih Pak ya. Ya. Begitu juga dipaparkan Antol Tengkorak. Betul. Yang mencuri si Bonar Yang mencuri atas perintah Aldiansa. Karena saya marah dengan si Bonar, lalu tunjukkan kwitansinya. Nah ini Pak kwitansinya. Yang menjual bukan saya, Aldiansa bahasanya. Jadi saya ambil kwitansinya itu, karena saya lihat yang naikin Sirait, kwitansi jual beli. Itu aja Pak. Sementara menurut kuasa hukum Haji Uzir, Rahmat Junjung Sianturi, SH, saat diminta tanggapannya. Hasil sidang tadi sudah jelas dari fakta persidangan bahwa Bonar sebagai orang yang digaji oleh pengajian dipercaya untuk menjaga lahan tersebut, pagar tersebut. Namun pada kenyataannya dibongkarnya tanpa seizin dari pihak pengajian pemilik lahan tersebut dan diduga dijual kepada Sirait, Pandit Sirait. Ya, keterangan saksi tadi sudah menunjukkan bahwa kebenaran yang sesungguhnya itu sudah jelas ya. Bahwasanya memang para saksi ini kan melihat Bonar membongkar seseorang yang dipercaya awalnya, namun dia kenyataannya membongkar seng milik pengajian tersebut dan menjual kepada Pandit Sirait tanpa persetujuan dari pihak pemilik lahan. Sebanyak 700 keping dibongkar semua habis. Ada kwitansinya kan, senilai 23 juta ditandatangani oleh almarhum Aldiansa dan diketahui oleh Pandit Sirait dan saksinya atas nama Bonar.
itu sudah menunjukkan semua. Diduga Pandit Sirait sudah terlibat di dalam tindak pidana penada itu, pasal 480 itu. Tinggal nanti kita lihat hasil putusan bagaimana vonis terhadap beliau kan gitu. Jadi di sini yang perlu kita tegaskan bahwasanya persidangan hari ini itu membahas penada tindak pidana pasal 480 KUHP, bukan cerita kepemilikan lahan. Itu kita tidak mau urus. Yang terjadi perkara saat ini adalah tindak pidana penada. Nah, itu perlu garis bawahi. Jadi siapapun pemilik lahan tersebut itu tidak jadi soal. Yang menjadi permasalahan ada pencurian seng dan ada pembelian dari hasil pencurian tersebut. Itulah yang dilakukan terduga atas nama Pandit Sirait. Itu yang mau kita kejar. Jadi yang diutarakan oleh pihak pengacara Panji Sirait tadi di dalam sidang tadi menurut Abang bagaimana masalah soal tanah? Ya, saya rasa itu kurang tepat ya. Dia menanyakan asal-usul lahan tersebut, siapa pemilik lahan tersebut. Ya, itu keliru. Artinya di sidang ini kita membahas masalah penada tindak pidana pasal 480 KUHP. Kita concern saja membuktikan apakah Pandit Sirait benar membeli barang hasil dari tindak pidana tersebut atau tidak. Harusnya penasihat hukum dari terdakwa itu bertanya ke arah sana, bukan masalah kepemilikan lahan ini siapa, dijual ke siapa. Itu keliru menurut saya. Ketika Majur TV meminta tanggapan soal hasil sidang tadi, kuasa hukum terdakwa, Pandit Sirait, Desmo Silalahi, SH, enggan berkomentar kepada Majur TV. Nantilah, tunggu putusan pengadilan dulu, ujarnya. Dari Labuhan Deli, Majur TV, Tamrin mengabarkan.